Terima kasih Bapa Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami mengucap syukur Bapa buat pagi ini. Jikalau kami boleh bangun kembali dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, mengucap syukur buat nafas hidup yang baru, mengucap syukur buat berkat yang baru yang Tuhan sediakan di depan kami. Mengucap syukur Engkau hadir dalam mesbah pagi ini. Kami telah menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Engkau bertata di atasnya. Engkau hadir bersama dengan kami hari ini. Nah, sebelum kami memulaikan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, Roh Kudus, kami mau renungkan firman-Mu. Biarlah firman yang berkuasa menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Firman yang berkuasa akan mengubahkan hidup kami, menyempurnakan kami menjadi seperti Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, bila roh hikmah dan pengertian dari Tuhan turun atas setiap kami dalam mendengarkan firman-Mu. Otoritas yang dibawa Kristus turun atas setiap kami, proteksi kami dan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, bersama katakan amin. Baik, shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya rindu kita kembali mengajak bersama-sama dari Mazmur 91. Mazmur 91 lanjutan dari renungan yang kemarin pagi. Ya, Mazmur 91. Ya, Mazmur 91 ayat yang pertama dan dua ini, dan kita akan baca belajar bersama-sama dengan ayat-ayat selanjutnya. Sekali lagi saya bacakan, judul perikopnya di sini dikatakan dalam lindungan Allah. Ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kemarin pagi
saya sampaikan bahwa ayat yang pertama ini, setiap orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi ini berarti orang yang senantiasa berseru-seru di hadapan Tuhan, berada di hadirat Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan dikatakan dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, benar-benar berada dalam kuasa Tuhan, cengkeraman Tuhan. Kalau kita sudah ada dalam tudungan Tuhan, perlindungan Tuhan, artinya Tuhan menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Dan ayat yang kedua dikatakan akan berkata kepada Tuhan. Orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, orang-orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan mampu berkata bahwa Engkau Tuhan tempat perlindunganku. Engkau Tuhan kubu pertahananku. Engkaulah Allahku. Yang ketiga, yang keempat, Engkau yang kupercayai. Pemazmur ini bisa mengucapkan kata-kata ini karena dia sendiri mengalami secara pribadi apa yang telah diucapkan tadi. Karena dia menjadikan Tuhan menjadi tempat perlindungannya, menjadikan Tuhan menjadi tempat bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ternyata banyak hal yang dialami oleh sang pemazmur ini. Hal yang sama juga akan terjadi buat saudara dan saya. Ya, hal-hal yang besar yang dialami oleh pemazmur ini bukan hanya saja pemazmur itu sendiri yang akan mengalaminya. Tetapi saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga akan mengalaminya. Tuhan yang disembah oleh pemazmur ini, Tuhan yang sama juga yang kita sembah hari ini di dalam pribadi Kristus Yesus Tuhan. Apa saja yang dialami oleh pemazmur ini ketika dia menjadikan Tuhan segala-galanya. Ketika dia datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ketika dia berada senantiasa di hadirat Tuhan. Duduk dalam lindungan Allah. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat yang ketiga dikatakan di sini Bapak Ibu. Ayat yang ketiga, sungguh ya, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Sungguh ini adalah suatu penekanan yang mengatakan bahwa betul-betul terjadi. Tidak akan pernah mengecewakan. Sungguh. Ya, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Jerat penangkap burung ini berarti perangkap gitu ya. Bicara mengenai perangkap, seseorang tidak tahu bahwa hidupnya akan kena perangkap di hari-hari yang akan datang. Ya, dulu waktu bertani saya memperhatikan adiknya papa saya di kampung. Nah, ketika sudah menanam padi, padinya sudah mulai bertumbuh dan sudah mulai menguning, saya perhatikan itu adiknya papa saya itu buat perangkap burung, sering sekali saya perhatikan. Nah, ketika buat perangkap burung, nanti dikasih makanan gitu ya, tapi perangkapnya itu ditutupi dengan daun-daun padi. Jadi, ketika burung melihat, dia hanya melihat dan fokus kepada makanan ya yang sedang diletakkan di daerah sekitaran padi itu. Dan adiknya papa saya itu membuat satu bambu melengkung, ya, bambu kecil melengkung seperti ini. Dan ketika burung mau lewat, dia melihat di sini ada tempat pijakan dan ada makanan di depannya. Dia tidak berpikir bahwa itu akan perangkap. Dia hanya berpikir, burung akan berpikir, wah ini ada makanan sedap ini, gitu ya. Ini ada makanan gratis ini. Dan dia lihat juga ada tempat dia akan berpijak untuk bisa memakan makanannya. Ya, menjadi perangkap itu. Nah, singkat cerita, saya perhatikan burung dengan senang hati dia berdiri di atas bambu itu. Ketika ada sebelum bambu itu kan sebenarnya di bawah ini ada ikatannya. Ketika dia berdiri di sini, ini makin turun, ikatannya mulai lepas. Ketika dia mau terbang, itu bambunya langsung lurus. Itu tali ikatan itu bisa mengena leher burung ini, bisa mengena kaki burung ini. Akhirnya dia terperangkap. Nah, Alkitab mengatakan di sini bahwa sungguh dialah yang akan melepaskan, Tuhanlah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sering sekali kita tidak menyadari bahwa yang ada di depan kita itu
perangkap, gitu ya. Kita berpikir, banyak orang berpikir di depannya itu berkat, padahal jerat, gitu ya. Belum lagi perangkap-perangkap yang lain. Ini berbicara mengenai ancaman-ancaman juga di kemudian hari. Tetapi kalau kita menjadikan Tuhan dan kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Alkitab berkata, Alkitab menjamin, Alkitab berjanji bahwa Tuhan akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Berbicara mengenai melepaskan engkau, berarti situasi kondisi sebelumnya sedang terikat. Ya, banyak orang yang mulai salah langkah. Ya, banyak orang yang sudah mulai terjerat. Ya, ketika sedang dalam pergumulan yang berat, begitu sungguh-sungguhnya supaya berdoa supaya diberkati oleh Tuhan. Ketika diberkati oleh Tuhan, mulai lupa Tuhan. Ini sebenarnya terperangkap, terjerat oleh harta duniawi. Akhirnya lupakan Tuhan. Tetapi Alkitab memberikan janji buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahwa Tuhan akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Amin. Selanjutnya dikatakan, dialah yang akan melepaskan engkau dari penyakit sampar yang busuk. Ini sakit penyakit. Ya, banyak orang meyakini ayat ini ketika masa-masa pandemi COVID, dengan harapan bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari penyakit sampar yang busuk, penyakit COVID. Betul, banyak anak-anak Tuhan ketika kena COVID banyak yang sembuh. Tetapi ada juga anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan itu kena COVID, akhirnya justru itu membawa kematian dalam kehidupannya. Apakah mereka tidak dilepaskan dari perangkap burung, Bapak Ibu? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi Bapak Ibu, berbicara mengenai Tuhan akan melepaskan kita dari penyakit sampar yang busuk, bukan berarti ketika mengalami kesembuhan saja dikatakan bahwa Tuhan melepaskan dari penyakit sampar. Belum tentu Bapak Ibu. Justru ketika lewat kematian, lewat penyakit sampar, lewat sakit penyakit apapun yang menyebabkan kematiannya, justru itu mempercepat hidupnya bertemu dengan Sang Pencipta di dalam pribadi Kristus Yesus Tuhan. Jadi jangan juga kita semena-mena langsung menghakimi, wah ini hamba Tuhan kena COVID mati, berarti Tuhan tidak melindunginya. Belum tentu. Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Ya mungkin saja orang-orang ini yang sudah mendahului kita ini adalah pekerjaannya sudah selesai di muka bumi. Hanya Tuhan yang tahu Bapak Ibu. Nah kalau Tuhan masih menyatakan kesembuhan dan mujizat dalam hidup kita, bisa melewati masa-masa sakit penyakit yang mematikan itu. Artinya kalau kita sudah mengalami kesembuhan, tugas kita belum selesai. Ada tugas dan tanggung jawab yang dari Tuhan berikan yang harus segera kita selesaikan selama kita masih bernafas. Ayat yang keempat dikatakan begini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat yang keempat. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Wow, luar biasa ini. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah memperhatikan induk ayam ketika mengerami telur dan akhirnya menetas, ada beberapa ekor anaknya dan mulai beraktivitas mencari makanan untuk anak-anaknya. Bapak Ibu perhatikan, ketika ada ancaman buat anak-anaknya, itu induknya mulai pasang badan. Dan anak-anaknya mulai berlindung, ya bernaung di bawah kepak sayapnya. Dia lindungi. Memang secara manusia perlindungan yang diberikan oleh sayap ayam, induk ayam itu tidak sempurna. Tapi di situ kita belajar bersama-sama bahwa anak ayam begitu menaungi, melindungi anak-anaknya supaya tidak diganggu, supaya tidak diambil dan lain sebagainya. Memang ilustrasi ayam, induk ayam ini tidak terlalu sempurna untuk membandingkan bagaimana kepak sayap Tuhan menudungi kita, menaungi kita, melindungi kita. Kalau induk ayam saja sebegitu seriusnya dia melindungi anaknya, apatah lagi Tuhan yang kita sembah dalam pribadi Kristus Yesus Tuhan. Dengan berkata, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Dan di bawah sayapnya
engkau akan berlindung. Wow, luar biasa. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa kita ini adalah biji matanya Tuhan. Kalau kita biji matanya Tuhan, siapa yang berani memegang Bapak Ibu? Kita saja kalau sedang berkendara atau sedang bermain, ada debu yang mau masuk ke mata kita, kita langsung lindungi. Betul? Ketika masuk dalam mata, kita berusaha untuk cepat-cepat membersihkannya. Betul? Apatah lagi Tuhan yang kita sembah dalam Kristus Tuhan. Dia terlalu sempurna, menaungi, menudungi, melindungi kita Bapak Ibu. Dikatakan kalimat selanjutnya dalam ayat keempat. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Wow. Sekali lagi dikatakan kesetiaannya. Allah kita itu Allah yang setia Bapak Ibu. Alkitab menjamin dalam ayat ini dikatakan kesetiaannya menjadi apa? Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Wow. Kesetiaan Tuhan akan membentengi kita, memagari kita Bapak Ibu. Amen. Artinya Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Yes. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita walau sedetik. Kembali kalau kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat yang kelima dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Di malam hari kita tidak tahu apa yang akan terjadi, gitu ya. Tetapi Alkitab mengatakan engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ini bisa berbicara mengenai serangan musuh. Ini juga bisa berbicara mengenai santet dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tetapi Alkitab menjamin kesetiaannya melindungi kita. Kesetiaannya menemani perjalanan kehidupan kita. Dia akan menjadi tembok bagi kita, perisai bagi hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan ragu dan jangan takut menjalani hidup kita. Ya, situasi yang sukar, masa yang sulit, apapun yang kita alami, jangan pernah ragukan akan kemahakuasaan Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan di sini, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, tak usah takut. Ya, tak usah takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Jangan takut. Tuhan pasti melindungi. Kalaupun kita kena penyakit sampar, jangan takut. Kuasa Tuhan masih sempurna menyembuhkannya dalam kehidupan kita. Kalaupun akhirnya kita mengalami kematian lewat penyakit sampar ini, jangan takut. Surga sudah menjadi bagian kita. Justru ketika kita mengalami kematian lewat penyakit sampar ini Bapak Ibu, justru kita semakin cepat bertemu dengan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu saya sampaikan mengenai Rasul Paulus. Mati adalah keuntungan bagiku. Amin. Dan kalaupun aku hidup, aku harus memberi buah. Dua-duanya is okay Bapak Ibu, tidak ada masalah. Justru kita yang justru pemahaman kita yang membuat ketakutan dalam kehidupan kita ketika kita mengalami kematian. Tapi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, nggak usah takut mati. Mati lebih cepat, lebih baik. Karena itu keuntungan, kata Rasul Paulus. Tapi kalau kita masih hidup, ya kita harus memberi buah. Sebelum memberi buah, kita harus duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bernaung dalam naungan sayapnya. Bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ayat yang ke-6 dikatakan, engkau tak usah takut terhadap penyakit sampar. Dan yang kalimat selanjutnya dikatakan, engkau tak usah takut terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Sekarang ini sebenarnya ayat ini sedang digenapi. Banyak orang-orang yang pengusaha-pengusaha yang gulung tikar. Banyak orang-orang yang mengalami kebangkrutan. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau Bapak Ibu masih ada hari ini, ayat ini sedang digenapi sebenarnya, bahwa pemeliharaan Tuhan masih sempurna atas kehidupan kita. Terlepas dari apapun pergumulan kita hari-hari ini. Tetapi kalau kita bisa ada sebagaimana ada hari ini, salah satu tanda bukti bahwa Tuhan masih menyertai kita, masih melindungi kita.
Amin. Ayat yang ke-8 dikatakan begini. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, hanya menyaksikan, oh ternyata aku masih bisa hidup hari ini. Gitu ya. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kalau ada orang yang menyakiti hati Bapak Ibu, kalau ada orang yang berniat jahat atas Bapak Ibu, jangan pernah membalasnya. Ayat yang ke-8b ini dikatakan, dan engkau akan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Pembalasan itu milik Tuhan. Kalau mungkin Bapak Ibu dicurangi dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda, di sekitar Bapak Ibu, jangan pernah membalas kejahatan itu. Alkitab menjamin bahwa Tuhanlah akan membalas dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat yang ke-9 dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Diulang lagi Bapak Ibu, hubungan sebab akibat. Karena apa? Kita mengalami semua yang ayat-ayat di atas tadi. Ayat 9 dikatakan, karena Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Kalimat selanjutnya dikatakan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Wow, diulang kembali Bapak Ibu. Ayat 10 dikatakan, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Wow. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Luar biasa. Untuk apa? Menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat 12 dikatakan, mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Wow, menatang kita di atas tangannya. Supaya kamu jangan terantuk kepada batu. Begitu sempurnanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat 13 dikatakan, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Ular berbisa pun tidak akan mematok Bapak Ibu. Dan kalimat selanjutnya dikatakan, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Artinya kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Luar biasa, dari semua aspek hidup kita, dari semua sisi kehidupan kita, kita menjamin bahwa Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memberkati kita. Masa-masa gelap, tahun gelap yang akan terjadi di tahun yang akan datang. Nggak usah takut. Nggak usah takut Bapak Ibu. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Amin Bapak Ibu. Amin buat firman Tuhan. Selamat menikmati berkat perlindungannya. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat hari ini, pagi ini Tuhan. Di dalam mesbah pagi kami telah memuji menyembah Tuhan. Dan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan tiba waktunya kami akan menaikkan permohonan doa dan ucapan doa syafaat kami di hadapan Bapa. Anakmu yang ikut dalam mesbah pagi hari ini, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Buat Gracia Octavia dalam nama Yesus, dimanapun anakmu ini berada, tangan Tuhan memberkatinya dalam nama Yesus. Segala kerinduan, harapan, dan cita-citanya menjadi nyata sepanjang tahun ini. Berdoa juga Tuhan buat Cimeli, buat Kotoni, buat PT Sudira. Kami serahkan dalam terus tangan ke anakmu ini Bapak, pengusaha mereka dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap proyek-proyek yang sedang menunggu di depan Tuhan memberkatinya. Kalau ada gangguan-gangguan untuk pekerjaan proyek, dengan segera kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kuasa Allah bekerja di atasnya. Dalam nama Yesus, segala tantangan, segala halangan apapun juga kami tolak, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Bapa, perintahkan malaikatmu untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Sehingga berkat yang sudah Tuhan tetapkan, proyek yang sudah Tuhan tetapkan buat PT Sudira menjadi bagian mereka dan melakukan pekerjaan lebih cepat lagi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati juga Tuhan Ibu Suhermi Emi. Dalam nama Yesus Tuhan, berdosa buat sakit penyakitnya, kanker yang dialami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, tangan yang berlubang paku yang penuh dengan kuasa itu mengoperasi kankernya. Dalam nama Yesus, dan kami angkat semuanya itu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Bapa, organ-organ tubuh yang mulai mengalami gangguan akibat daripada kanker ini, tangan kuasa Allah menumpangkan tangan atasnya dan menjadikannya sembuh, dan mujizat-Mu terjadi. Apapun tindakan-tindakan medis di kemudian hari, kami berdoa Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Tangan Tuhan menyertainya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bertangan Tuhan meluputkan Ibu Suhermi Emi dari penyakit
cancer ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bahkan obat-obatan medis yang digunakan, kuasa kesembuhan Tuhan nyata atasnya. Dan biarlah sukacita dari Tuhan yang akan terus menaungi, melengkapi hati dan pikiran daripada Ibu Suhermi Emi dalam proses penyembuhan sakit kansernya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami juga berdoa buat Pak Yabes, buat Ibu Dora, buat anak-anaknya. Dalam nama Yesus Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kerinduan mereka untuk membuka usaha, Bapak kami berdoa, Tuhan berikan hikmat buat mereka Tuhan, berikan modal buat mereka Tuhan, untuk melakukan membuka usaha yang baru dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berdoa juga buat ibu mertuanya yang sedang datang dari Amerika. Bapak kami berdoa Tuhan, damai sejahtera Tuhan dada dalam keluarga ini ketika mertuanya datang mengunjungi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berdoa juga Tuhan buat Bapak Sudirman Papahan yang ada di Padang Sedimpuan dan istrinya Tuhan, anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, dan tugas-tugasnya diurapi oleh Tuhan, dan pelayanan juga diurapi oleh Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Ibu Hernia yang ada di Sumatera Utara, berkati anakmu ini, berkati anak-anaknya, keluarganya diberkati oleh Tuhan, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Ibu Ruth Siregar. Dalam nama Yesus Tuhan, dimanapun anakmu ini berada, berkat Tuhan menyertainya, langkah-langkahnya disertai oleh Tuhan, dan Tuhan buat berhasil. Diberkati juga Tuhan Kak Yeni Kaligis dan Mas Kuat dalam nama Yesus dan Yemi dan anak-anaknya. Diberkatilah mereka Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil adanya. Amen. Dalam nama Yesus, bersurga terbuka, langit terbuka juga buat Mas Kuat dan Kak Yeni Kaligis. Di dalam nama Yesus, pelayanan mereka juga Tuhan diurapi oleh Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Ibu Juni Manalu dalam nama Yesus, tinggal ada di Tenggarong di Kalimantan Timur. Berkati juga anakmu ini, berkati suaminya, berkati anak-anaknya dalam pekerjaan usaha yang mereka lakukan. Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan buat mereka diurapi oleh Tuhan. Langkah-langkah mereka Tuhan buat berhasil adanya. Kami juga berdoa Tuhan buat Mbak Yuni dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau beberapa hari sedang merintis usaha yang baru, Bapak usaha makanan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kirimkan para pelanggan lewat medsos, lewat apapun juga Tuhan, berkati Bapak dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, kirimkan pelanggan-pelanggan yang baru Tuhan. Kirimkan pelanggan-pelanggan yang baru Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat karyawan yang dibutuhkan Tuhan. Tuhan akan menghantarkannya, mempertemukannya dengan cara Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Mesa Riki yang ada yang dalam pengutusan di Kalimantan Barat di Pontianak Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anakmu ini, urapi anakmu ini Tuhan, biar dalam pelayanan banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Benteng perlindungan kuasa Allah menjadi bagian daripada Mesa Riki. Amen. Dalam nama Yesus, berdoa juga Tuhan baca Stipo Meniko dalam Mamiko dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, apa yang dikerjakan oleh tangannya Tuhan buat berhasil. Berdoa juga Tuhan buat Richard Sirait dalam nama Yesus, dimanapun berada, tangan kuasa Allah yang sama juga memberkatinya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan buat itu Vince Rosita yang ada di kota Jakarta, yang ada Jakarta Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati anakmu ini, berkati suami dan anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Diberkati juga Bapak Marudu Cinurat yang ada di Tenggarong di Kalimantan Timur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, dengan istrinya Ibu Marta Manuru dalam nama Yesus Tuhan, berkati mereka, anak-anaknya, pekerjaannya, usahanya Tuhan, dari desa ke desa, kota ke kota, kampung ke kampung Tuhan, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Kami tolak kuasa santai dalam bentuk apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk Ibu Lili Sinaga yang ada di Pematang Siantar. Kesembuhannya Tuhan nyatakan, mujizat nyata terjadi. Berkati anak-anaknya, kesehatan diberkati oleh Tuhan, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, langkah-langkah yang disertai oleh Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Ibu Roslin Indu, cucu Melisa juga Tuhan yang ada di Johor Bahru Malaysia, diberkati oleh Tuhan, pekerjaan tangannya diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Bangkong Ansam yang ada di Johor Bahru di Malaysia, diberkati oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh tangannya Tuhan buat berhasil. Berdoa juga Tuhan buat Ibu Resdelina Hutauluk, diberkati oleh Tuhan, usaha, pekerjaannya, suami dan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anaknya yang sedang mencari pekerjaan. Bapak, kalau lamaran demi lamaran sudah dikirimkan Tuhan, kalau sampai hari ini belum ada panggilan untuk kerja, kami berdoa hari ini bersepakat, Bapak nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, berikan pekerjaan yang daripada Tuhan buat anaknya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sehingga ada panggilan untuk bekerja
dari setiap lamaran-lamaran yang sudah dikirimkannya Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Ibu Heti Saryagi yang ada di Tenggaru di Kalimantan Timur, diberkati oleh Tuhan, pekerjanya diberkati oleh Tuhan, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Aderita Siregar, diberkati oleh Tuhan, pekerjaannya, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Ibu Suelis Lei yang ada di Johor Bahru di Malaysia, tangan Tuhan yang sama juga memberkatinya, pekerjaannya, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Niki Butar-Butar juga diberkati oleh Tuhan di Kota Medan, pekerjaannya, suami, anak-anaknya diberkati Tuhan, kesehatan dari Tuhan diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Pak Denny Sutanto kami berdoa diberkati oleh Tuhan, masa tuanya penghiburan, kesehatan dari Tuhan menjadi bagian hidupnya. Berdoa juga tuh buat Cisanti, berkati usaha salonnya, berkati juga Tuhan, berkati juga Tuhan segala kerinduannya dalam Kristus Tuhan digenap atas kehidupannya, orang tuanya diselamatkan oleh Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat itu Doriana Pitupulu, diberkati oleh Tuhan, suaminya, anak-anaknya, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, kesehatan dari Tuhan menjadi bahagian hidupnya. Berdoa juga Bapak buat Wiliana Wijaya yang ada di Kota Binjai, diberkati Tuhan, suaminya diberkati, anak-anaknya diberkati, pekerjaan usahanya diberkati oleh Tuhan, kesehatan dari Tuhan juga menjadi bagian hidup, masa tuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, itu Helda Tuhan yang ada di Pulau Samosir diberkati oleh Tuhan, keturunan ilahi yang di mereka rindukan Tuhan, kami terus menggedor pintu surga, berkati kandungannya Tuhan, dan tahun depan mereka menerima keturunan ilahi yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Belina Simanjunta, Tuhan dalam nama Yesus berkati anakmu ini, kesehatannya diberkati oleh Tuhan, dalam pasca jatuh kecelakaan Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Yesus, disembuhkan oleh Tuhan, suaminya juga diberkati oleh Tuhan, cukupkan dana yang dibutuhkan dalam tahap renovasi rumah hari-hari ini sehingga selesai tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus berkati juga tukang-tukangnya dan Tuhan melindungi menjaganya. Berkati juga Tuhan keluarga Bapak Boas yang ada di Cirebon, bahkan Ika yang ada di sana Tuhan diberkati oleh Tuhan, usaha pekerjaan dan pelayanan mereka diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Pak Alex yang ada di Johor Bahru, berkati pekerjaannya, berkati istri dan anak-anaknya, pelayanannya diurapi oleh Tuhan. Diberkati juga Tuhan Ibu Ana Saragi yang ada di Kalimantan Timur, diberkati Tuhan suaminya, anaknya, kerinduannya dalam Kristus Tuhan menjadi nyata. Bahkan sakit penyakit yang diderita Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Berdoa juga Tuhan Ibu Nurlina dalam segala kerinduan, harapan, pergumulan dalam Kristus Tuhan, Tuhan menyatakan pribadi atas kehidupannya, berkati Tuhan, berkati dalam nama Yesus Tuhan, suami anak-anaknya juga diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat Mustamrin dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dimanapun berada, tangan Tuhan memberkatinya, segala kerinduan, harapan dan cita-citanya dalam Kristus Tuhan menjadi nyata dalam tahun ini. Berdoa juga Tuhan buat Efraim Rema dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan memakai anakmu ini, Tuhan mengurapi dalam pelayanannya, Tuhan memberkatinya, usaha pekerjaan pelayanannya juga diberkati oleh Tuhan. Amen. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami kembali beraktivitas, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami tolak kecelakaan, maut, kerugian dalam bentuk apapun. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan tidak akan mengena dalam langkah-langkah hidup kami. Amen. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Mari angkatlah tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pergi dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari putranya Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah yang manis dalam Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, besok lusa, sampai Maranatha Yesus pada kali yang kedua. Haleluya, bersama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Jangan lupa bagikan program ini Bapak Ibu supaya teman-teman yang lain juga menerima berkat yang sama. Sampai ketemu kembali besok pagi di program yang sama dalam Besok Pagi kita jam 5 pagi di live di Instagram GB Suparna Sutra dan juga Facebook GB Suparna Sutra. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.